ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, kaum remaja, sahabat-sahabat Tuhan, di mana saja Anda semua pagi ini sedang berada. Mari pada hari panggilan ini, kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang punya panen, mengutus banyak orang sampai sekarang untuk bekerja di ladangnya, dan kita memohon daripadanya sekarang juga supaya Dia memanggil dan mengutus lebih banyak orang lagi agar bekerja di ladangnya itu. Ibu bapak, saudari-saudara, Injil pada hari ini berbicara seperti begini. Kata-kata ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dia berkata begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mendengarkan. Yang kedua, domba-dombaku mengenal aku. Yang ketiga, domba-dombaku mengikuti aku. Dan yang keempat, aku memberikan hidupku, nyawaku kepada mereka, supaya mereka tidak binasa. Nah, kata-kata Tuhan inilah yang akan kita coba urai untuk melihat mengapa setiap tahun pada hari Minggu Paskah yang keempat, gereja menyediakan waktu khusus untuk berdoa supaya Tuhan berkenan memanggil banyak orang bekerja di ladangnya. Memanggil orang-orang dari umatnya supaya mereka menjadi imam, menjadi biarawan, menjadi biarawati. Pertanyaan kita, mengapa orang-orang ini perlu? Karena mereka punya cara hidup agak berbeda. Satu, mereka tidak menikah. Hak untuk menikah itu dilepaskan. Yang kedua, mereka tidak bekerja menurut maunya sendiri. Saya mau di sini, saya mau di sana, saya mau punya ini, saya mau punya itu. Tidak. Hak untuk memiliki juga dilepaskan. Yang ketiga, hak untuk punya rumah, hak untuk punya masa depan, itu juga dilepaskan. Nah, ibu bapak, pertanyaan kita, nah kalau semua dilepaskan, siapa yang berminat untuk bekerja di ladang Tuhan? Satu-satunya pegangan bagi orang-orang ini adalah Allah. Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah jala pengaman bagi orang-orang ini. Nah, ibu bapak, mari bersama-sama kita lihat mengapa orang-orang ini perlu dan mengapa kita berdoa supaya Tuhan selalu menyediakan, memanggil orang-orang untuk karya-karya ini. Karya penebusan di ladangnya. Dan tadi saya sudah katakan, ladang Tuhan itu bukan Jakarta, bukan Papua, bukan Afrika. Tidak, ladang Tuhan itu adalah seluruh dunia ini. Itulah ladangnya. Nah, mari coba kita lihat bersama-sama. Santo Paulus dalam surat Roma bab 10 berbicara tentang manusia dibenarkan bukan oleh hukum tetapi oleh iman. Nah, pembenaran oleh iman itu menurut Santo Paulus terletak pada hati dan pada mulut. Paulus bicara dalam surat Roma bab 10 itu dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Maksud Paulus dengan percaya dan mengaku adalah percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulut bahwa Dia dibangkitkan
oleh Allah dari antara orang mati. Dan Paulus mengatakan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, inilah pembenaran oleh iman. Nah, sekarang Paulus berkata begini. Iman itu mesti menggebu-gebu, mesti menyeru begitu luar biasa, sehingga orang tidak hanya percaya, tetapi saking percayanya, orang berteriak, orang berseru memanggil nama Allah. Yesus, tolong kami. Yesus, kami berada dalam bahaya. Tuhan, kami berada dalam susah. Dengarkan doa-doa kami. Orang berseru memanggil nama itu. Nah, Paulus kemudian bertanya, tetapi bagaimana orang berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya kepada Dia? Ini pertanyaan dari Paulus. Bagaimana orang memanggil nama Allah kalau dia tidak percaya? Dia menambahkan pertanyaan berikut. Bagaimana orang percaya jika mereka tidak mendengar apa-apa tentang orang itu, tentang Yesus? Paulus menambah lagi pertanyaan berikut. Bagaimana bisa orang mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakannya, tidak ada yang berbicara tentang nama itu? Dia bertanya lagi, bagaimana bisa orang bicara tentang nama itu, orang memberitakan tentang nama itu, kalau tidak ada orang yang diutus? Nah, Ibu Bapak, runutan pertanyaan-pertanyaan ini berseru kepada Tuhan perlu kalau orang percaya. Orang percaya karena pernah dengar tentang Dia. Orang dengar tentang Dia karena ada orang bicara tentang Dia. Orang bicara tentang Dia karena orang itu diutus untuk berbicara tentang Yesus. Nah, inilah runutan-runutan yang mengatakan kepada kita bahwa orang-orang ini perlu. Dia perlu mendengarkan informasi yang tepat tentang Yesus yang kita semua ikuti. Tadi dalam Injil, Yesus mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Nah, dunia membutuhkan orang-orang yang memberi informasi yang tepat tentang Yesus, supaya domba-domba ini kenal, inilah suaranya. Suara itu yang harus diajarkan, diperkenalkan oleh orang-orang yang dipanggil, yang diutus untuk itu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, sekarang di Indonesia ada banyak sekali penjajah-penjajah agama. Agama diperdagangkan. Isu-isu tentang agama begitu santer dan begitu sensitif. Sekalipun sensitif, berita-berita di sekitar agama sangat menonjol di negara kita ini. Nah, Ibu Bapak, banyak sekali pedagang-pedagang agama, penjajah-penjajah agama yang memberi informasi simpang siur. Dan Ibu Bapak, karena informasi simpang siur itulah kita butuh orang-orang yang dapat memilah, dapat memilih, memilah dan memilih mana informasi yang benar tentang agama yang dijajakan itu, agama yang diperdagangkan itu. Ini perlu orang-orang yang dipanggil dan diutus. Dalam kitab suci, Santo Yohanes Pembaptis memberi informasi yang tepat tentang Yesus. Ketika dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Informasi yang tepat. Dan karena informasi itu, orang-orang mengikuti Yesus. 2 murid
yaitu Andreas dan Filipus, mereka mengikuti Yesus karena informasi dari Santo Yohanes Pembaptis. Nah, ibu bapak, saudari-saudara seiman, supaya informasi ini benar, perlu kehadiran para imam, perlu kehadiran biarawan-biarawati, kaum religius, karena mereka memang dipersiapkan untuk dekat dengan Yesus, mengenal Yesus lebih intim, dan karena itu mereka lah yang dapat memberi informasi yang tepat dan benar tentang Yesus. Ibu bapak bisa bayangkan, jikalau kita berhadapan, domba-domba ya, kita adalah domba-domba, berhadapan dengan orang yang tidak kita kenal, kita akan merasa tidak aman, tidak nyaman. Umpamanya di hadapan kita ada seorang teroris, dan teroris itu mengatakan, saya akan menghantar kamu dengan aman dan nyaman. Tetap orang tidak percaya. Tetap orang tidak percaya. Nah, ibu bapak, umat di dunia ini atau manusia di dunia ini perlu mengenal dengan baik siapa yang mereka ikuti. Kalau kami adalah pengikut Yesus, kami mesti kenal dengan baik siapa itu Yesus. Nah, untuk memberitahu dan memperkenalkan kepada kita siapa itu Yesus, perlu para imam, perlu biarawan dan biarawati, karena mereka ini dipersiapkan untuk itu. Mereka belajar untuk itu, mengenal Yesus dengan lebih baik dan memberi informasi yang tepat. Karena banyak sekali, tadi saya bilang, pedagang-pedagang agama, banyak sekali penjajah-penjajah agama sekarang ini di negara kita dengan informasi yang simpang siur. Dan mereka seperti apa? Orang-orang upahan, mendapat gaji, mendapat uang dengan informasi-informasi yang simpang siur itu. Kalau kita kehilangan pegangan, ini sangat berbahaya. Kenapa? Dengan kehilangan pegangan itu, kita akan cari di luar. Karena orang perlu rasa aman dan nyaman, sedangkan mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Mereka akan keluar dari kandang dan mereka cari pegangan lain. Dan inilah kesempatan mereka dimangsa oleh para perampok dan oleh para pencuri. Justru itu kita tetap membutuhkan orang. Membutuhkan para imam, biarawan, biarawati, kaum religius. Supaya menjaga domba-domba tetap di dalam kandang. Dan tetap mengenal siapa yang mereka ikuti, yaitu Yesus. Ini alasan pertama. Mengapa dunia membutuhkan para imam. Untuk memberi informasi yang benar tentang Yesus sebagai pegangan hidup. Yang kedua, dunia kita sekarang ini adalah dunia yang dipenuhi oleh orang-orang yang kehabisan waktu. Dunia kita sekarang ini adalah dunia kehabisan waktu. Dan karena dunia ini kehabisan waktu, banyak orang hidup di dalam keadaan tergesa-gesa. Banyak orang hidup di dalam keadaan bergegas. Kalau tidak tergesa-gesa, kalau tidak bergegas, kita akan kehilangan momentum. Kita akan kehilangan kesempatan. Kita akan kehilangan uang. Kita akan kehilangan harta. Maka hidup kita sekarang adalah hidup bergegas. Hidup tergesa-gesa. Ibu bapak, dunia dan domba-domba terutama membutuhkan hadiah yang paling besar, yaitu hadiah kehadiran gembalanya. Gembala mesti menggembalakan domba-dombanya dengan kehadirannya. Itulah sebabnya Yesus menghadiri upacara pemakaman Lazarus. Yesus menghadiri pesta perkawinan. Yesus menghadiri piknik.
Yesus bersama murid-muridnya naik perahu. Yesus hadir pada waktu memberi makan kepada 5.000 orang dan orang banyak lain. Dia hadir. Kehadirannya itu adalah hadiah bagi domba-dombanya. Nah, ibu, kita butuh gembala-gembala yang hadir di tengah-tengah umatnya. Umat sekarang itu bertumbuh dan berkembang dengan pesat sekali. Kita lihat umpamanya umat di Kelapa Gading, di Keuskupan Agung Jakarta. Atau umat di daerah BSD, Bumi Serpong Damai. Dan di tempat-tempat lain. Bertumbuh dengan amat pesat. Dan mereka sampai puluhan ribu itu hanya dilayani oleh 1, 2, 3 orang imam. Bagaimana bisa 3 orang hadir untuk puluhan ribu domba? Masih tetap kita butuh gembala-gembala. Masih tetap kita butuh kaum religius supaya mereka hadir di tengah-tengah para domba. Kehadiran adalah hadiah yang paling istimewa. Sangat istimewa. Dalam kitab suci ada seorang wanita muda dari Bani keturunan Edom, bukan orang Israel. Dia menikah dengan putra seorang Israel. Ketika putra orang Israel ini meninggal, mertuanya mau pulang dari Edom ke Israel. Dan perempuan muda ini yang sudah menjanda justru mengatakan kepada Naomi, saya akan mengikuti engkau. Dan dia berkata begini, di mana engkau bermalam, saya pun bermalam di situ. Di mana engkau pergi, kemana engkau pergi, ke situ pun saya pergi. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Dan ibu bapak, perempuan Edom ini, Ruth, yang namanya Ruth, dia mengubah sejarah dengan kehadirannya, mengikuti mertuanya yang adalah orang Israel. Apa yang diubah? Ruth menikah dengan Boaz dan mereka melahirkan Obed. Obed adalah bapa dari Isai dan Isai adalah bapa dari Raja Daud. Dan ibu bapak, saudara-saudari seiman, mengapa saya bilang Ruth perempuan Edom hadir bagi Naomi seorang wanita Israel mengubah sejarah? Karena silsilah Yesus Kristus dikatakan bahwa dia adalah pewaris takhta keturunan Daud. Dan Ruth dan Boaz melahirkan Obed, kakek dari Raja Daud. Ini mengubah sejarah. Dalam kitab Daniel bab 3, ada 3 pemuda di dalam tanur api. Karena mereka tidak mau mengikuti perintah raja untuk menyembah patung tuangan dari Raja Nebukadnezar. Akibatnya mereka harus dicampakkan ke dalam tanur api yang menyala. Dan ibu bapak, itu artinya mereka akan hangus. Tidak ada sedikit pun tulang yang tersisa. Tetapi apa yang terjadi di dalam kitab Daniel disaksikan bahwa 3 pemuda itu, yaitu Abednego, Sadrak, dan Mesak, mereka bertiga bersama-sama seorang yang lain. Dan Raja Nebukadnezar mengatakan orang yang lain itu nampak seperti dewa. Kehadiran Allah menyelamatkan 3 pemuda itu dari dalam tanur api yang panas. Ibu bapak, kehadiran menggembalakan dengan hadir memberi banyak sekali manfaat. Orang bisa bercerita, orang bisa berdialog, orang bisa curhat, orang bisa tukar pikiran, orang bisa berdiskusi, orang bisa saling mendengarkan, orang bisa saling meneguhkan dengan kehadiran. Dan dengan kehadiran itu pula orang bersama-sama dapat membuka diri kepada bimbingan Roh Kudus.
Ibu bapak, saudari-saudara seiman, saya tutup permenungan ini. Kita akan berdoa bersama-sama supaya keluarga-keluarga kita berani mempersembahkan anak-anaknya untuk dipilih Tuhan bekerja di ladangnya. Kita berdoa bersama-sama supaya mereka yang sudah menjawab panggilan itu tetap setia dan bertekun sampai mereka layak menjadi alat pilihan Tuhan yang berkarya di ladangnya. Dan kita berdoa supaya semua orang yang sudah dipanggil dan sekarang ini sedang berkarya di ladang Tuhan, mereka menjadi gembala-gembala yang baik. Tidak menjadi orang upahan dan tidak menjadi perampok dan pencuri. Tetapi menjadi gembala yang hadir bagi domba-dombanya kapan saja domba membutuhkan. Dia hadir bagi dombanya dan memberi informasi yang benar dan tepat tentang Yesus yang kita ikuti. Amin.